Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif Alifia dari PJKR 3E yang ber-NPM 19 10 63 10 70 154. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang latihan fleksibilitas. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama itu ada pengertian, yang kedua kegunaan, yang ketiga faktor-faktor, yang keempat bentuk-bentuk latihan, yang kelima manfaat fleksibilitas, yang keenam itu ada macam-macam. Nah, selanjutnya ada pengertian dari latihan fleksibilitas atau kelentukan. Latihan kelentukan adalah sebuah kemampuan untuk melakukan gerakan maksimal yang berkaitan dengan persendian, seperti kaitan di antara bentuk sendi, otot, tendon, dan ligamen di sekitar persendian. Setiap persendian punya kemungkinan gerak tersendiri sesuai dengan bentuk anatominya. Terus menurut para ahli, pengertian latihan fleksibilitas adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi, kecuali oleh ruang gerak sendi. Kelentukan juga ditentukan oleh elastisitas tidaknya otot-otot, tendon, dan ligamen. Nah, yang kedua itu ada kegunaan fleksibilitas. Yang pertama itu ada meningkatkan kelenturan atau fleksibilitas. Yang kedua, meningkatkan sirkulasi darah. Yang ketiga, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Yang keempat, mengurangi nyeri punggung bagian bawah. Yang terakhir itu ada mengurangi rasa stres. Nah, yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas. Yang pertama itu ada umur. Semakin bertambahnya umur, maka akan semakin berkurangnya fleksibilitas. Hal ini seringkali terjadi karena dengan bertambahnya umur, maka elastisitas jaringan ikat pada otot akan mengalami pemendekan. Oleh sebab itu, pada lansia biasanya rentan mengalami cedera akibat aktivitas fisik yang terlalu berat dan melibatkan banyak gerakan sendi. Yang kedua itu ada jenis kelamin. Pada umumnya, wanita memiliki tubuh yang lebih fleksibel dibandingkan laki-laki. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan variasi dan anatomi struktur sendi yang dimiliki. Yang ketiga, ada jenis sendi. Luar pergerakan sendi bersifat spesifik dan bervariasi tergantung jenis sendi dan individunya. Misalnya, untuk sendi tubuh bagian atas seperti bahu dan pinggul memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan tubuh bagian bawah seperti kaki. Tiap-tiap orang juga memiliki tingkat keleluasaan gerak sendi yang berbeda-beda. Yang keempat, ada latihan fisik. Seseorang yang rutin melakukan latihan fisik, terutama peregangan tubuh, tentunya akan memiliki fleksibilitas tubuh yang lebih baik, terutama bagi mereka penggiat olahraga yang mengutamakan kelenturan tubuh, seperti yoga. Yang kelima itu ada kehamilan. Selama kehamilan, sendi panggul dan ligamentum dalam keadaan relaksasi dan memiliki ruang gerak sendi yang lebih besar. Hal ini terjadi karena selama kehamilan tubuh akan memproduksi hormon relaksin. Setelah kehamilan, produksi hormon ini akan menurun kembali dan ligamentum akan kembali tegang. Yang terakhir itu ada jumlah lemak tubuh. Faktor lain yang dapat mempengaruhi fleksibilitas adalah jaringan lemak tubuh di sekitar sendi dan jaringan otot. Kelebihan jaringan lemak tubuh dapat meningkatkan tahanan pergerakan dan ditambah penghambatan keleluasaan gerak dari sendi karena kontak antara permukaan tubuh sehingga menurunkan fleksibilitas. Lalu yang keempat ada bentuk-bentuk latihan. Bentuk-bentuk latihan itu ada 5, sebenarnya banyak sih, saya cuma masukin cuma 5 saja. Nah, yang pertama itu ada latihan kelentukan otot sendi bahu. Yang kedua, latihan kelentukan otot leher. Yang ketiga, latihan kelentukan otot pinggang. Yang keempat, latihan kelentukan sendi lutut. Yang kelima, latihan kelentukan sendi pinggul. Lalu, yang kelima ada manfaat latihan fleksibilitas. Nah, manfaatnya itu ada memperbaiki sikap tubuh. Terus yang kedua, membantu meraih prestasi dalam suatu cabang olahraga. Yang ketiga,
menghindari terjadinya cedera pada persendian dan pada otot. Yang keempat, kecepatan, koordinasi, dan kelincahan tubuh dapat dikembangkan. Nah, yang kelima, menghebat tenaga saat beraktivitas. Nah, yang terakhir itu ada macam-macam latihan fleksibilitas. Yang pertama itu ada hip flexor atau quad stretch. Hip flexor atau juga bisa disebut quad stretch, fungsinya adalah untuk menegangkan otot pinggul, quads, dan hamstring. Yang kedua itu ada tripose. Gerakan tripose ini adalah salah satu gerakan yoga. Caranya sangat sederhana sehingga Anda dapat melakukannya dimanapun dan kapanpun Anda berada. Terus yang ketiga itu bridge with leg raise. Fungsi dari gerakan bridge with leg raise adalah agar otot dada, otot perut, otot pinggul, otot glutes, dan otot kaki Anda menjadi lebih lentur. Yang keempat, child pose. Child pose adalah salah satu dari gerakan yoga. Cara melakukan gerakan child pose ini adalah pertama, ambil posisi duduk bersimpuh. Lalu, condongkan badan Anda ke depan hingga kepala Anda dan paha Anda menyentuh lantai. Terus, tarik kedua tangan Anda ke depan. Tahan posisi child pose ini selama beberapa detik. Gerakan child pose ini membuat otot-otot tubuh menjadi lebih rileks. Nah, yang terakhir itu ada sit trunk twist. Gerakan sit trunk twist berfungsi untuk melenturkan otot-otot yang ada di perut Anda, punggung, dan oblique. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dan materinya kurang lengkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.